ini telah hadir bersama kita Prof. Rocky Gerung ya, atau Muhammad Rocky Gerung ya. Kan banyak ya, beliau ngasih nama sendiri ya. Bersama kita akan berbagi wawasan dengan kita. Setelahnya nanti kita akan laksanakan tanya jawab seperti itu. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Oke, teman-teman, terima kasih karena saya tidak diundang di sini, saya dibajak. Dibajak buat. Dan sangat bagus kalau kita bisa mengucapkan beberapa hal yang tidak mungkin kita bahas di wilayah politik, di tempat di Jakarta orang bicara panjang lebar tentang politik, tapi tanpa fondasi intelektual. Itu yang jadi problem kita. Akibatnya apa? Akibatnya politik jadi semacam tukar tambah material, bukan tukar tambah gagasan atau konseptual. Itu yang menyebabkan kita terjerembab di dalam lorong gelap kekuasaan. Dan kita tidak lagi merasa bahwa ada demokrasi di Indonesia itu. Justru dari teman-teman di luar sini bisa menilai dengan kacamata akademik apa sebetulnya yang menyebabkan kita tidak sanggup untuk mencerna buah reformasi. Kita tahu bahwa reformasi didahului oleh pertengkaran intelektual tentang nasib demokrasi di era pemerintahan Pak Soeharto. Tapi kemudian lambat laun secara evolusioner kita bertemu dengan kekuasaan yang lebih bodoh, lebih tolol, lebih dungu, lebih dangkal, yaitu kekuasaan Presiden Jokowi. Saya sebut itu dengan terang-terangan karena ternyata perbandingan yang kita buat selama ini tidak menghasilkan kesepakatan apa sebetulnya nama rejim ini. Kalau kita sebut rejim demokrasi, nggak mungkin disebut demokrasi karena sampai sekarang Jokowi itu tetap menginginkan dia menjadi pemimpin seumur hidup melalui pewarisan kekuasaan. Itu bukan demokrasi namanya kan. Dan itu yang membatalkan ide tentang demokrasi. Kalau kita bilang negara Indonesia itu adalah negara yang berkeadilan sosial, sampai sekarang itu disparitas ekonomi itu jauh lebih parah dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi terlihat bahwa Indonesia tidak dituntun oleh kecerdasan intelektual. Itu yang menyebabkan akhirnya kita harus putuskan mau diapain rejim itu dari kacamata intelektual. Tentu dari kacamata politisi ya macam-macam tuh, ada yang masih menganggap bahwa ini rejim masih bisa dilanjutkan dengan modal gemoy-gemoyan misalnya kan. Padahal apa fondasi intelektual dari pergemoyan itu? Kamu tanya pada tokoh-tokoh intelektual Indonesia pun dia nggak bisa jawab juga tuh. Jadi kita mungkin mesti minta bantuan intelektual Turki untuk menjawab soal itu. Apa yang menyebabkan manusia Indonesia gagal menjadi language speaking animal? Disebutkan manusia itu adalah makhluk yang bukan makhluk sebetulnya, binatang yang menggunakan bahasa. Binatang adalah genus proximum kita tuh. Yang belajar biologi tentu paham soal ini. Binatang adalah genus proximum kita sebagai manusia. Yang membedakan kita dengan binatang, kita bisa mengucapkan pikiran binatang tidak. Kalau pakai bahasa biologi tadi, genus proximum kita adalah binatang, diferensial spesifikum kita adalah berbicara, berbahasa. Dan itu yang dimenangkan oleh Orhan Pamuk, karena dia mengucapkan pikiran melalui novelnya, lalu dapat Nobel. Salah seorang penerima Nobel sastra muda dari Turki. Jadi kita bayangkan, kita ada di wilayah di mana kegagapan berpikir itu menyebabkan kita nggak mungkin mengucapkan pikiran secara terang-terangan. Saya mengucapkan pikiran sebagai oposisi, saya bilang Jokowi adalah bajingan tolol. Lalu saya mau dipenjarakan. Untung terjadi perubahan politik sehingga saya gagal dipenjarakan walaupun kasusnya masih ada. Nah, saya ucapkan kata itu untuk mewakili kegaduhan pikiran yang tidak mungkin diucapkan dengan kalimat yang akademis itu. Hanya dengan kata bajingan tolol orang tahu, oh iya ya, dia bukan lagi seorang yang kita sebut negarawan, karena dia berupaya untuk memanipulasi peralatan demokrasi hanya untuk kepentingan dinasti itu. Padahal dinasti di Turki udah lama silang. Jadi teman-teman semua, kita balik lagi pada tema yang bagus ini, the intellectual.
Kata intelektual mungkin terlalu lemah. Ada kata yang lebih kuat di dalam tradisi pikiran Timur, terutama Rusia, namanya inteligensia. Kaum inteligensia adalah kaum intelektual yang terlibat di dalam perubahan politik. Karena kalau disebut intelektual itu mereka yang berumah di awan, berumah di angin, atau melihat masalah dengan berjarak. Tapi kata inteligensia itu memberi nilai lebih, atau dalam bahasa yang mungkin anak-anak sosiologi di sini, atau yang belajar teologi, belajar tentang Antonio Gramsci, ada istilah organik intelektual. Kaum intelektual yang paham nasib bangsanya dan mau berkotor tangan untuk memperbaiki. Yang sekarang diajukan oleh Anies sebagai upaya perubahan. Kita mesti ucapkan itu dalam upaya untuk mendengarkan dengan hati-hati apa sebetulnya batin masyarakat Indonesia. Teman-teman dari Turki lebih mampu untuk mendengarkan karena tidak ada noise. Kalau Anda ada di Jakarta itu isinya noise semua, itu no voice at all. Jadi kelebihan kita yang ada berjarak, kita mampu membedakan mana yang noise, mana yang voice. Kalau politisi sudah ngomong itu pasti noise. Kalau intelektual yang ngomong di dalamnya masih ada voice, tetapi baru belakangan ini the so-called intelektual Jakarta itu mulai paham. Ketika ada peristiwa di Mahkamah Konstitusi, orang baru paham bahwa demokrasi itu bukan sekedar istilah yang digembar-gemborkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah kegiatan berpikir yang membutuhkan pertengkaran pikiran, pertengkaran ide. Jadi demokrasi membutuhkan suasana intelektual. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang menyebabkan narasi, kalimat, argumentasi itu mesti dihidupkan di dalam demokrasi. Nah, kalau kita tagih misalnya, apakah demokrasi di Indonesia menghidupkan pikiran? Kalau di sini ada tulisan no smoking karena AC. Di istana Jokowi tulisannya no thinking, dilarang berpikir. Mencegah orang untuk berpikir, itu artinya pemerintah totaliter. Apa fungsi pikiran? Fungsi pikiran adalah memberi kritik. Dasarnya itu. Jadi kalau ditanyakan apa hubungan intelektual dengan demokrasi? Intelektual fungsinya memberi kritik, bukan memberi dukungan. Apa itu kritik? Kritik artinya mengurai. Jadi kalau setiap kali ada protes dari kalangan basa Jokowi, Anda Rocky Gerung atau teman-teman PPI kasih kritik, mesti ada solusinya dong. Dan kalau bisa kasih kritik yang membangun itu. Lo kritik itu justru untuk membongkar, bukan untuk membangun. Kan ngaco pikirannya kan. Jadi kalau Anda tidak bisa kasih kritik yang membangun, maka Anda tidak boleh kasih kritik. Kalau begitu kita nggak boleh bongkar dong. Kritik artinya membangun. Kritik itu kriteria, itu sama dengan istilah analisis, membongkar anatomi itu, menguraikan, itu namanya kritik. Apalagi kalau dibilang kasih solusi. Kita sebagai intelektual, saya dosen, memberi kritik untuk menerangkan ada yang nggak beres. Pak Rocky kasih solusi dong. Kurang ajar, saya gaji menteri-menteri dan presiden kok saya disuruh cari solusi lagi kan? Jadi ngapain di situ kan? Kita bayar pajak, tapi kita disuruh cari solusi. Justru kita bayar pajak supaya kita bisa ongkang-ongkang kaki dan kabinet itu yang bekerja buat kita, bukan kita yang mencari mereka solusi kan? Tapi oke lah kalau kita bilang menurut kajian akademis solusinya adalah maksulkan Jokowi, impeach Jokowi, turunkan Jokowi, ganti kabinet. Oh jangan begitu dong. Loh, kalau begitu apa yang Anda mau? Kalau kritik intelektual itu kasih kritik yang jangan kasar, jangan sembrono itu. Kalau itu kita tanya apa kriterianya, jangan kasar. Anda tahu sendiri. Terus kalau saya tahu sendiri, saya kasih tahu bahwa kritik yang paling bermutu yang diucapkan dengan kekasaran yang maksimal. Itu dasar. Tapi jangan kasar. Kalau begitu, kritik yang paling bermutu adalah jangan kritik. Kalau nggak boleh kritik dengan umpatan. Kan di dalam demokrasi, ucapan itu tidak mungkin menyakiti orang. Yang bisa menyakiti orang adalah tonjokan. Kalau saya ucapkan sesuatu yang menyakiti orang, itu artinya personal, maka saya boleh dilaporkan. Kalau saya kritik pejabat publik, nggak ada personal di situ. Ini soal kebijakan. Kenapa dia tersinggung misalnya? Kenapa menteri mesti tersinggung kalau saya kritik? Kenapa menteri harus tersinggung kalau ketua PPI Turki kritik?
Kenapa presiden bisa tersinggung? Dia itu bukan orang, dia fungsi, dia lembaga, dia institusi, dia tidak boleh tersinggung. Dia boleh tersinggung kalau saya kritik pribadinya tuh. Misalnya saya bilang Jokowi buruk sebagai kepala negara, tapi bagus sebagai kepala keluarga. Itu rasanya. Sebagai kepala negara dia buruk, sebagai kepala keluarga dia bagus. Karena dia beternak politisi di dalam keluarganya sendiri kan. Kalau orang bilang nggak ada dinasti di dalam politik Jokowi, memang nggak ada dinasti di situ. Dinasti itu darahnya biru. Yang dilakukan Jokowi darahnya kotor. Nggak ada dinasti berdarah kotor. Apakah Jokowi melanggar konstitusi dengan menyuruh Gibran jadi wakil presiden? Gibran itu anak kecil, Kaisang anak kecil, mestinya dilindungi, jangan disuruh bermain politik tempat orang dewasa. Jadi Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Mestinya begitu kita ucapkan asal usulnya. Jadi sekali lagi kita ada dari kejauhan, tapi mental kita selalu ingin tahu apa nasib Indonesia setelah 14 Februari 2024. Kenapa? Mesti kita bicara dengan sekarang. Karena Anda di Turki mesti tentukan Anda mau balik ke Indonesia apa enggak. Bagaimana kalau Anda balik ke Indonesia, tiba-tiba wakil presiden aja yang akan nyambut saudara Gibran. Saya bisa bayangin bagaimana kekacauan saudara. Saudara membayangkan, saudara pulang ke sana ke Indonesia dan saudara bertemu dengan satu kabinet baru yang di dalamnya ada pertengkaran intelektual tentang nasib IKN, tentang nasib carbon trading, tentang nasib industri nikel, tentang apakah IKN itu harus diubah desainnya sehingga teman saya tadi yang belajar arsitektur si Alfa, si Al ini mau rubah itu dari tradisi saya nggak tahu IKN itu pakai gaya apa di situ, Mediterranean, Yunani atau Gotik atau campuran antara istana Solo dan istana Istanbul. Kita mau pelajari dari sekarang, mulai mendeteksi apa yang akan terjadi setelah 14 Februari nanti. Itu yang menyebabkan saya beredar terus, saya bolak-balik ke seluruh kampus, kadang-kala ada di Eropa, sekarang ada di Turki, pernah diundang PPI di Amerika sekarang. Dan saya tangkap bahwa generasi hari ini menginginkan ada perubahan politik. Karena itu yang akan melegakan mereka. Saya tahu kalian kadang-kala ada yang takut bicara karena dapat LPDP segala macam kan. Ya saya seperti itu. Kenapa saudara takut? Beasiswa saudara itu bukan beasiswa Jokowi, itu beasiswa rakyat, termasuk pajak saya bayar supaya Anda bisa sekolah. Jadi itu bukan beasiswa pemerintah. Itu dulu beasiswa presiden. Waktu SBY itu dinamakan dulu beasiswa presiden, sehingga ada jumlah uang yang di-keep untuk tidak boleh diambil hanya untuk bayar beasiswa orang-orang yang ingin belajar. Lalu diubah menjadi beasiswa negara. Kenapa? SBY merasa nanti dianggap beasiswa saya. Pak SBY benar, itu beasiswa negara artinya uang rakyat. Tapi sekarang dirumus-rumuskan, kalian masuk Indonesia di luar negeri, tolong hormati dong, kalian kan dapat LPDP dari Jokowi ya. Itu dari mana cerita Jokowi bisa kasih beasiswa untuk saudara? Dia kepala negara, karena itu dia berhak untuk memberi beasiswa karena mengumpulkan uang rakyat. Jadi itu pun seringkali membuat intelektual yang diaspora ini takut untuk bicara. Nah itu udah memperlambat kita menemukan kembali Indonesia. Kalau saya balik pada ide awal Republik, Republik ini didesain oleh kalangan intelektual, mereka yang berpikir. Yang kadang-kala lulusannya SMA. Haji Agus Salim, orang yang paling pintar berdebat di PBB dan bisa mengalahkan diplomat dunia, hanya lulus SMA. Sultan Syahrir tidak pernah lulus dari Leiden, tapi jadi Perdana Menteri paling muda dan mampu bertengkar di forum PBB itu. Semua kita ada mengerti mereka itu. Buya Hamka itu lulusan SD tapi bisa membuat novel yang imajinasinya melampaui zaman itu. Siapa lagi? Natsir. Semua mereka pembaca buku, bukan pembaca komik. Kita ingin kembali menemukan kembali
genealogi negeri ini yang basisnya adalah intelektual. Bung Karno sendiri adalah seorang intelektual, Jenderal Sudirman adalah seorang guru itu, dan semua mereka kita hargai karena pemikirannya. Sekarang kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang kalau Anda berdiri di atas menara, mungkin ada drone, kalau ada semacam Bukit Sulaiman di Jakarta, kita lihat dari atas itu kok yang mondar-mandir di Monas itu ada orang-orang tapi dengan kepala kosong. Terpaksa kita ucapkan itu secara jujur, karena kita tidak pernah bertemu dengan pikiran. Anda lihat semua talk show yang dihadiri oleh politisi itu tidak ada isinya kan, menjagokan ini, menjagokan itu, saling klaim, tapi apa intinya? Baliho di mana-mana dipasang seluruh Indonesia, tapi yang kita lihat adalah wajah manusia, bukan isi pikirannya, dan wajah menjijikkan. Yang kadang-kala malam-malam itu ada baliho seseorang di bawah pohon, kesorot lampu mobil, itu kelihatan seperti genderuwo di situ. Jadi Anda akan menemukan ide baru ketika Anda punya jarak dengan Jakarta. Tapi jarak itu adalah jarak akademis. Jarak akademis ada jangka waktunya. Ketika Anda selesai, Anda mesti tentukan Anda mau jadi warga negara yang terlibat atau Anda melarikan diri dari problem bangsamu. Itu dasarnya. Semacam upaya untuk mencari ide apa sebetulnya akar kebangsaan bangsa ini. Seperti novel-novel orang-orang bambu yang berupaya untuk mencari Turki itu basis kebudayaannya apa, identitas primernya apa. Walaupun novel-novel beliau itu menimbulkan kontroversi bahwa seolah-olah dia pro Barat dan berupaya untuk menyeberangkan pikiran-pikiran dari Turki itu sebagai dengan mencari landasan filosofi pada Barat. Tetapi dia menulis dan dia dapat Nobel karena kontroversi itu. Itu artinya ada duel pikiran di Turki. Kita nggak lihat duel pikiran itu di Indonesia. Kita nggak lihat lagi ada pikiran-pikiran jurnalis yang bermutu. Jurnalis yang senior justru adalah penjilat kekuasaan yang kemudian sadar lalu nangis di depan televisi. Kan itu yang terjadi. Jadi saya balik pada tema ini, hubungan antara intelektual dan kebebasan. Kebebasan hanya disebut kebebasan kalau dimungkinkan pertengkaran argumentatif. Jadi kondisi itu yang bisa kita katakan ada kebebasan. Sekarang seorang anak misalnya protes kecil, bikin berita yang mengolok-olok istana, ditangkap polisi di Jakarta. Lalu apa kebebasannya? Rektor berkali-kali melarang saya untuk bicara, padahal mahasiswa seluruh Indonesia mengundang saya setiap hari. Tapi rektornya, satu waktu ada rektor di sebuah universitas negeri, dia bilang begini, tolong mahasiswa, saya nggak ada keberatan Pak Rocky bicara, tapi jangan ketika saya masih menjadi rektor. Rektor yang bilang, oke, Pak Rocky boleh bicara, tetapi jangan di dalam ruangan yang ada gambar Presiden Jokowi yang biasa diketahui. Ada yang bilang, rektor satu lagi bilang, udah datang aja, nanti saya siapkan kafe, undang banyak orang, saya bayarin, tapi jangan di kampus. Jadi kampus sebagai wilayah pertengkaran akademis hilang dimensi intelektual. Bayangkan rektor takut pada pikiran, padahal kampus didesain untuk percakapan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dibantah pikiranmu. Kalau Anda berpikir, Anda bikin tesis kan hasil pikiran, buku hasil pikiran, skripsi hasil pikiran, disertasi hasil pikiran. Kalau hasil pikiranmu tidak dibantah oleh disertasi tesis yang lain, itu artinya Anda tidak berpikir karena tidak ada mempersoalkan pikiran. Kalau di dalam kelas tidak ada perdebatan, semua orang mengangguk-angguk, itu artinya tidak ada pertukaran pikiran. Seseorang disebut berpikir kalau dia minta diganggu oleh pikiran sahabatnya, oleh pikiran lawan berpikirnya. Itu yang kita sebut pikiran, dan itu yang disebut tradisi intelektual. Tradisi intelektual ada bertengkar dalam pikiran. Kalau Anda sedang berpikir dan tidak ada yang mengganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Berdoa tidak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Jadi kita semangati lagi kehidupan kita. Nanti kita tahu bahwa perpolitikan, suasana intelektual, kehidupan akademis dan kebebasan di Jakarta itu terhambat oleh politik cawe-cawe Jokowi. Tapi kita percaya bahwa ini satu waktu juga pasti karena hukum-hukum sosiologi, karena sunatullah dia akan berakhir.
Sekarang kita hitung, kalau dia berakhir, mau diisi apa wacana yang kosong hari ini tentang demokrasi. Itu adalah tugas saudara untuk bercakap-cakap hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky atas sebuah paparannya tentang memaknai kebebasan intelektual ya teman-teman, dan cukup padat ya. Jadi teman-teman, setelah ini mungkin kita buka dulu 3 pertanyaan yang kalau misalnya masih kurang nanti kita tambah lagi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau, silakan. Oke. Dari Ibu Fardal, 2 orang di sana. Oke, 3, 4, 5 cukup, kita kunci 1, 2, 3, 4. Oke, Bu Fardal dulu silakan. Baik, terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan. Ini hadiah Jumat saya, dan Bung Rocky, saya Fardal Yilmaz. Saya adalah anggota IKA Unhas. Saya mama-mama, kayaknya hanya kami bertiga di sini yang mama-mama ya, mama semua mahasiswa, jadi sangat membanggakan. Rekan ini untung banget bisa ketemu Bung Rocky langsung. Biasanya hanya lihat ngikutin perkembangannya di YouTube-nya Bung Rocky, pokoknya semuanya. Baru-baru ini kayaknya kalau nggak salah dari Bung Rocky juga di berita, saya sangat sedih melihat bahwa ternyata IQ rata-rata Indonesia adalah di nomor 10 di ASEAN. Kan itu menyedihkan sekali. Saya selama ini bangga banget, saya pikir bahwa orang Indonesia itu cerdas-cerdas gitu loh. Tapi ternyata dari hasilnya itu, saya sangat, masa kita di bawahnya Myanmar ya? Saya menyedihkan karena saya alumni dari salah satu pertukaran pemuda, saya udah keliling ASEAN dan Jepang gitu ya. Melihat kayaknya kalau melihat berinteraksi dengan mereka, kami ini dari Indonesia, kontingen Indonesia bangga banget. Kayaknya kita merasa bahwa kita jauh lebih cerdas dari mereka. Tapi hasil survei itu kok kayaknya sedih banget ya Bung Rocky. Nah, menurut saya adalah apa sih buat bagi teman-teman, bagi anak-anak di sini sekarang, para pelajar-pelajar yang ada di Turki ini, menurut Bung Rocky itu apa ya yang cara mungkin yang bisa harus kita untuk bisa meningkatkan IQ kita atau teman-teman intelektual untuk intelektualitas kita gitu. Dan yang kedua, Bung Rocky itu yang kedua adalah, mohon maaf ya adik-adik, saya ambil dulu waktunya. Yang kedua adalah tadi kan Bung Rocky, kami dari jauh. Kami adalah kelompok mama di sini yang kebetulan kami rezekinya ditakdirkan Allah bersuamikan orang Turki, Bung Rocky. Saya sangat sedih gitu ya, sebagai orang yang juga kita sangat kata Bung Rocky tadi, kami melihat Indonesia itu dari luar, itu kan lebih clear gitu ya kita melihatnya. Dan yang sangat menyedihkan tadi kata Bung Rocky juga bahwa apa sih yang bisa sekarang itu saya melihat sekarang situasi politik saat ini, apa yang bisa saya kontribusikan gitu loh. Saya berapa minggu ini kayak pengen banget ada di Indonesia gitu loh Bung Rocky, ikut untuk membantu saya nyatakan bahwa saya adalah pendukung paslon nomor 1 gitu ya. Melihat segala yang diperlakukan terhadap dia seperti yang terakhir kemarin videotron didaukan, itu kan menyedihkan gitu loh. Itu kan organik katanya. Apa yang bisa saya sebagai emak-emak yang apa yang bisa dikontribusikan gitu loh. Itu yang saya berpikir terus gitu ya. Kalau di sini kita ya paling nggak cuma bisa dari luar sini, ya paling bisa nanti kita kan pencoblosan tanggal 11 Februari gitu ya. Ya cuma bisa hanya itu suarakan, tapi yang lebih besar tuh kayak terganggu gitu ya. Apa yang bisa saya kontribusikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kesulitan kita untuk menentukan. Saya tahu bahkan kemarin Presiden Jokowi kaget ketika dia tahu bahwa kualitas lulusan S2 kita itu di bawah, lalu dia kaget sendiri itu. Bayangkan, setelah 9 tahun Jokowi kaget bahwa indeks akademik kita itu jauh di bawah, di lantai dasar di dalam strata Asia gitu kan. Dan IQ kita memang sekarang 78. IQ nasional kita 78. Jadi kalau teman-teman di sini tuh IQ-nya pasti di atas 100, itu artinya kalian mensubsidi IQ nasional kita. Dan itu begitu kan statistiknya tuh. Jadi bagaimana kita membayangkan tadi yang
Ibu, ya kita bayangkan Indonesia emas dengan modal IQ kaleng-kaleng. Apa yang kita mau proses di situ kan? Kita membayangkan bahwa akan ada satu lapisan masyarakat baru Indonesia yang akan bertanding dengan masyarakat milenial di Asia, minimal Vietnam yang IQ-nya 115, Singapura mungkin di atas 100 semua. Dengan sendirinya secara logis kita pasti gagal dan batal untuk jadi generasi emas kan. Itu juga nggak mungkin kita terangkan pada Jokowi karena Jokowi nggak mampu untuk mengetahui, bahkan IQ-nya sendiri dia nggak tahu berapa. Gimana coba? Dan itu soalnya kan. Jadi kita membayangkan bahwa kita perlu seorang pemimpin baru dengan IQ di atas rata-rata supaya bisa narik IQ nasional. Coba saya ingatkan, tugas Presiden Jokowi dan semua presiden cuma dua yang diperintahkan oleh konstitusi. Pertama adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal. IQ-nya turun, kemiskinan bertambah. Setiap malam di Jakarta, di Indonesia, ada 19,5 juta rakyat tidur dalam keadaan perut kosong. Kelaparan di Asia tertinggi, yang mestinya dipelihara negara. Dan dari 19,5 juta itu, mayoritas adalah ibu-ibu, mak-mak. Karena mereka akan berbohong pada suaminya, berbohong pada anak-anaknya bahwa mereka sudah makan, demi anaknya bisa makan. Jadi penderitaan karena disparitas, karena kesenjangan ekonomi pertama-tama akan dialami oleh kaum perempuan. Rahim emak-emak yang didesain untuk menghasilkan generasi yang berpikir dibatalkan oleh IKN karena hak rahim anak-anak, hak rahim ibu-ibu untuk memperoleh nutrisi pindah menjadi semen untuk IKN. Datanya terbaca melalui stunting. Per hari ini stunting di kita itu 25% prevalensinya. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir pasti kekurangan nutrisi. Dan itu artinya 30% otaknya tidak akan berkembang. Padahal dia didesain oleh rahim ibunya untuk jadi generasi ke depan. Karena nggak dapat vitamin, nggak dapat protein. Kan itu intinya. Stunting artinya generasi itu hilang. 30% generasi kita akan hilang. Itu menghina rahim mak-mak namanya. Menghina rahim perempuan, menghina peradaban. Jumlah pemilih di Indonesia 80% dari yang akan masuk ke kotak suara 14 Februari hanya lulus kelas 7, artinya tidak lulus SMP. Mereka lah yang jadi target manipulasi suara karena akan dibujuk dengan BLT. Itu dasarnya kan. Mungkin sehari sebelum 14 Februari BLT disiram kemana-mana karena ASN dikerahkan, kepala desa dikerahkan Jokowi untuk bagi-bagi BLT. Tunggu di ujung-ujung gang sebelum keluar untuk nyoblos. Hanya dengan susu 1 kaleng, Indomie 2 bungkus, 1 liter beras, 2 kilogram gula pasir itu, suara bisa dibeli murah sekali. Artinya soal masa depan. Jadi demokrasi memerlukan lapisan intelektual dan itu yang tidak dipromosikan dan tidak dibangun oleh Jokowi. Ketiadaan intelektual artinya ketiadaan kritisisme. Ketiadaan intelektual artinya ketiadaan konsep untuk bertengkar tentang ide masa depan. Jadi betul-betul sangat relevan sekali kita bicara tentang kondisi kebebasan dan kapasitas intelektual yang makin lama makin busuk di Jakarta, di Indonesia. Jadi itu poinnya. Karena itu tadi kalau ditanya mau ngapain, ya kita mesti pastikan ada pemimpin baru dengan kapasitas berpikir yang minimal IQ-nya itu ya mendekati rata-rata Asia lah kira-kira begitu. Hanya dengan cara itu kita bisa pastikan kita bisa compete dengan negara-negara Asia. Di Asia aja minimal tuh. Jadi betul bahwa kita ada di dalam kecemasan. Kita tahu akan terjadi perubahan politik. Tapi begitu terjadi perubahan politik, problemnya juga masih panjang.
Siapapun yang jadi presiden, hari pertama dia akan pusing untuk memikirkan minggu depan investor asing akan tagih utang kita yang sekarang 8 triliun atau ditambah dengan swasta jadi 15 triliun. Bagaimana bayarnya? Sementara Jokowi masih terus-menerus mengedarkan ya ada 1.200 MOU masuk ke IKN, karena itu kita mesti tapis yang mana yang masuk akal. Loh itu MOU dan nggak satupun investor asing mau investasi di Indonesia. Namanya MOU, nah itu ya oke nih Pak Jokowi, nanti kita coba, tapi nanti kita pelajari. Nggak ada satupun yang masuk. Yang masuk cuma 4 investor, itu pun investor dalam negeri yang dipaksa. Dan 2 mulai ngaku bahwa enggak, kami sebenarnya nggak mau investasi, kami cuma mau kasih CSR kami aja kan. Grup Wings dan grup Sinarmas bilang begitu, kami tidak berinvestasi di situ, kami akan menyumbang CSR kami. Itu mah biasa aja, bukan investasi. Jadi kalau ditanya ada investor nggak masuk ke IKN, nol, nggak ada, itu bohong semuanya. Bilang ini si Bakhli dan segala macam Bakhli. Jadi saya mau terangkan ini dan kita pertanggungjawabkan datanya. Di kepala saya datanya berlimpah tuh, semua menteri saya tahu isi kepalanya. Tetapi yang saya nggak tahu adalah apa yang akan terjadi kalau ada keretakan sosial di hari-hari ini yang isunya adalah pemakzulan Jokowi dan dimulai proses itu, lalu terjadi ya kegaduhan politik. Apakah bisa ditangani politik ini tetap tertib dan pemilu masih bisa dilanjutkan? Sangat mungkin tidak. Karena itu kita juga mesti bayangkan kalau terjadi political upheaval, terjadi disorientasi politik hari-hari ini, kita mesti siap untuk menjalankan politik di luar sistem elektoral. Itu dasarnya kan. Itu pentingnya suara dari luar negeri untuk memberi sinyal bahwa masyarakat internasional sedang mengaduk-aduk Indonesia. Anda baca seluruh pers dunia dari New York Times, Guardian, London itu semua mengatakan bahwa Indonesia ada dalam jebakan otoritarisme dan jebakan negara gagal karena utang. Itu soalnya. Belum lagi soal lingkungan yang semua orang di Eropa merasa bahwa Indonesia ini tiap hari memproduksi kekacauan karena semua proyek mereka itu tidak bisa diaudit secara ekologis. Itu dasarnya kan. Baru-baru ini dua hari lalu riset dari Amerika menunjukkan bahwa Halmahera itu jadi potensi kerusakan ekologi paling berbahaya mungkin di Asia itu. Karena 5.000 hektar lahan di Halmahera dirubah menjadi tambang nikel, dan itu artinya cadangan karbon yang harusnya bisa di trade itu lepas aja begitu. Dan kita tahu bahwa setiap hari pagi-pagi aparat udah datang mengancam rakyat untuk segera menjual lahannya pada investor nikel demi mensuplai baterai motor listrik yang juga produsennya hanya mereka oligarki juga, yang kemarin dipaksa oleh Pak Luhut supaya pajak motor harus dinaikkan supaya beralih menjadi mobil listrik dan motor listrik. Padahal penjual motor dan penjual baterai listrik dan dia juga kan, itu namanya monopolistik namanya kan. Padahal motor itu adalah alat produksi masyarakat Jakarta untuk pergi kantor, untuk gojek. Guru yang ambil waktu istirahat untuk ngegojek dia pakai motor, pajaknya mau dinaikin, rakyat diperes. Anda lihat argumennya, kalau pajak motor misalnya dinaikkan, ini kata Pak Luhut, dia bisa dipakai untuk mensubsidi harga kereta cepat yang mahal. Coba bayangin di mana otaknya. Rakyat kecil dipajaki untuk mensubsidi orang kaya naik kereta cepat. Gimana sih? Nggak bisa diterangkan gitu. Kan mestinya pengguna kereta cepat orang kaya yang dari Jakarta Bandung itu bayar 300.000, pajaknya dipakai untuk mensubsidi motor. Ini terbalik, tukang ojek mensubsidi orang kaya yang berbisnis naik kereta cepat. Itu astagfirullah itu. Oke, saya balik lagi tuh. Saya kira itu saya terangkan agak panjang supaya mereka yang masih ingin bertanya dalam format yang kira-kira sejenis udah dapat jawaban. Jadi silakan yang lain bisa hemat pertanyaan. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Pertanyaan selanjutnya mungkin silakan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sebelumnya perkenalkan saya di sini. Berdiri aja. Oh iya, oke. Berdiri Mas.
Perkenalkan saya Nama itu siapa? Farid. Farid. Saya dari Sakarya. Kita sama-sama dari Sulawesi, Bung Rocky. Jadi kita memakan ikan dari laut yang sama. Oke, karena itu ikan mesti dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Betul. Saya mengikuti Bung Rocky sebenarnya bukan baru. Saya mengikuti Bung Rocky sejak 9 tahun yang lalu, tahun 2015. Saya menjadi salah satu tamu undangan di Istana Negara. Presiden Jokowi dan Bapak Anies Baswedan mengundang saya sebagai salah satu perwakilan kota seluruh Indonesia, dan dari kegiatan itu kita diberikan sebuah buku judulnya Menjadi Indonesia. Dan kalau misalnya Bung Rocky ingat, Bung Rocky adalah salah satu yang menulis sebuah artikel yang cukup panjang di buku itu. Semenjak saat itu saya akhirnya mulai mempelajari bagaimana kemudian pola pikir Bung Rocky, dan saya tertarik sekali ketika Bung Rocky berbicara tentang environmental ethics, gender equality, justice, dan public policy. Dan akhirnya saat ini saya sedang juga kuliah semester akhir jurusan ilmu politik dan administrasi publik. Oke. Saya mendaftar memaknai kebebasan intelektual diskusi publik ini tepat ketika saya sedang belajar tentang tradisi kebebasan intelektual di Turki. Jadi kita ada sebuah mata kuliah sejarah pemikiran politik Turki, dan saya belajar bahwa sejarah kebebasan intelektual Turki itu memang memiliki sisi-sisi yang sangat menarik. Sedikit saja, sekitar akhir abad ke-19 ada sebuah reformasi namanya Tanzimat Reform. Jadi sekitar tahun 1839 akhirnya kemudian negarawan-negarawan Turki mengatakan bahwa kita harus melakukan reformasi besar-besaran karena kita sudah tertinggal jauh dari peradaban barat. Ada seorang pasha bernama Munif Pasha, beliau adalah seorang menteri pendidikan, mengatakan bahwa peradaban dan kemajuan bisa diciptakan hanya dan jika ada kebebasan. Dan karenanya gini, hurriyetin en başlıcası. Jadi bagian paling penting dari kebebasan adalah kebebasan intelektual. Beliau bisa bahasa Prancis, dia mengatakan bahwa la liberté intellectuelle, kebebasan intelektual adalah kebebasan yang paling mendasar yang harus diciptakan, yang pada akhirnya kebebasan lain akan mengikut. Sebagai seorang akademisi yang sering sekali dicekal untuk mengucapkan pikiran di hadapan publik, meskipun kita bisa berdebat kemudian apa yang ada di otak orang yang melarang-larang itu, kalau misalnya ada, Pak. Tapi kemudian yang menjadi penting adalah sebagai seseorang yang sekarang kuliah di luar negeri dan berharap bahwa saya akan kembali sebagai akademisi, saya akan kembali sebagai seorang yang ingin berpikir dan mengajak orang lain berpikir. Bagaimana Bung Rocky memberikan analisis konseptual dan komprehensif terkait satu, iklim kebebasan intelektual kita hari ini. Yang kedua, jika bisa memberikan skor, berapa skor yang Anda berikan? Dan yang ketiga, sebenarnya reformasi seperti apa yang diharapkan, sehingga kemudian iklim kebebasan intelektual kita bisa benar-benar kembali ke fungsinya untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang berkualitas. Semoga bisa dipahami. Farid, kamu umur berapa ya? 22 itu. Masih lama kamu, mungkin masih 13 tahun untuk capai umur 35. Jadi apa, Bu? Supaya kamu bisa diusulkan jadi wakil presiden. Jadi bayangkan ya, kesempatan kita untuk menikmati keindahan berargumentasi seperti yang disediakan oleh forum ini, sehingga si Farid ini bisa mengingatkan saya. Beberapa tahun yang lalu dia murid saya dan membaca tulisan saya, karena itu pada waktu itu majalah Tempo lagi mencari sosok-sosok baru seluruh Indonesia untuk diberi pengetahuan tentang masa depan. Dan Menjadi Indonesia itu buku yang saya edit dan saya tulis panjang itu. Dia baca, justru dia ingatin saya bahwa saya pernah menulis itu beberapa tahun yang lalu. Dan saya nulis tentang gender equality, environmental ethics, demokrasi segala macam. Dan ide itu masih diucapkan hari-hari ini itu, atau bahkan diulangi diucapkan oleh teman-teman yang pernah ikut forum-forum beberapa tahun lalu yang saya mengajar di banyak kampus itu. Tetapi yang saya ingin pelajari adalah Farid berupaya untuk memakai patokan Barat untuk mengevaluasi Indonesia itu. Karena memang hanya di dalam patokan itu kita bisa bicara tentang kebebasan. Indonesia tidak punya tradisi kebebasan karena ada sistem kerajaan.
dalilnya begitu, tapi saya akan terangkan lebih detail nanti. Apa namanya, exception itu. Secara tradisional kalau kita bilang sistem kerajaan, di dalamnya melekat ide feodalisme yang di dalamnya tidak boleh ada pertengkaran konseptual. Ipta Pandito Ratu, Sabda Raja, Wahyu Cakraningrat hanya ada di istana. Jadi dimonopoli kebenaran di situ. Sekarang masalahnya, ada nggak studi-studi mikro yang menunjukkan bahwa sebetulnya bahkan di dalam sistem yang otoritarian, sistem-sistem yang feodalistik itu ada celah untuk mengucapkan kebebasan. Ide tentang kebebasan tetap menyembul sedikit di dalam tradisi kerajaan Jawa dengan fasilitas yang namanya PP itu. Jadi kalau rakyat Jawa merasa tidak diperhatikan oleh raja atau raja berbuat ketidakadilan, rakyat Jawa itu datang di depan pendopo istana dan berjemur di situ beberapa hari. Sampai akhirnya raja tahu bahwa itu ada protes, rajanya keluar menyapa rakyatnya, walaupun itu sistem kerajaan, rajanya keluar. Kemisan di Jakarta udah 500 kali diadakan di depan istana, kemisan sebagai protes terhadap janji Jokowi untuk menyelesaikan soal-soal orang hilang segala macam asasi manusia. Tidak sekalipun Jokowi keluar. Buruh protes di depan istana, Jokowi suruh Teten Mas Duki ngintip, buruhnya masih ada nggak di situ? Masih. Oke, kalau begitu kita cari cara untuk keluar dari istana dan jalan-jalan dengan para artis di LRT, apa namanya, kereta subway-nya Jakarta. Dia tidak pernah menemui demonstran. Bayangin misalnya kurang ajaran Jokowi. Mahasiswa datang, tidak ditemui. Jadi kalau kita bilang sistem kerajaan Jawa itu otoriter, bahkan Raja Jawa masih menerima protes dari rakyat dan ditemui di alun-alun dalam bentuk PP itu. Sistem kerajaan di Bima misalnya, ada orang Bima nggak di sini? NTT itu. Raja Bima itu sebelum dia naik tahta diseret ke pasar, dicaci maki di pasar. Anda besok akan naik tahta, Anda datang dari tradisi mendengarkan suara rakyat. Raja Bima itu tahu bahwa dia akan jadi raja, tapi dia mesti diminta paksa oleh rakyatnya, tunduk dulu pada kami di pasar, di lantai pasar. Karena itu Raja Bima kalau dia terima protes rakyat, dia tidak duduk di singgasana, dia turun duduk di tikar, di alas tikar. Sudah berapa kali riset di situ dan menemukan bahwa di Indonesia ada tradisi untuk menghargai hak rakyat. Raja Bima itu tidak menjadi otoriter, dia turun dari tahtanya, duduk bersama rakyat, dengar, karena dia pernah dicaci maki di pasar. Satu lagi di mana saya pelajari, Bau-Bau, ada yang dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara. Ada Kesultanan Bau-Bau yang sejak tahun 1500, abad ke-14, memutuskan, sultannya bilang, sejak saya, kalau nggak salah Sultan ke-9, Sultan itu atau Raja Bau-Bau tidak lagi berdasarkan keturunan, tapi dipilih. Raja itu mendahului Revolusi Prancis. Jadi Indonesia sendiri ada asas untuk mendengarkan suara rakyat yang mestinya dikenali oleh presiden sekarang. Presiden sekarang nggak pernah dengar suara rakyat, dia cuma dengar suara oligarki. Kan itu sialnya kan. Justru dalam sistem demokrasi, Presiden Jokowi mengabaikan suara rakyat. Itu dasarnya. Jadi itu yang saya kira menarik kalau Anda pelajari. Bagaimana misalnya satu waktu di 1789 di alun-alun kota Prancis, kota Paris itu, Raja Louis XVI bilang, kepala saya ini mahkotanya diberikan oleh Tuhan, rakyat Prancis tidak mungkin mengangkat mahkota itu dari kepala saya. Lalu kata rakyat Prancis, oke, kita coba. Ditangkap si Raja Louis XVI, ditaruh di bawah gilotin dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya.
itu penanda pertama pindahnya kedaulatan raja pada kedaulatan rakyat. Itu yang kemudian kita sebut sebagai apa namanya, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat pasti direstui oleh Tuhan. Itu apa kita membuktikan itu di depan Monas? Dan pada waktu itu revolusi Prancis dimulai oleh ketegangan intelektual yang merasa bahwa hak rakyat Prancis untuk memperoleh keadilan batal karena kemewahan hidup istana. Jadi tradisi intelektual ada juga di Nusantara tuh, dan itu saya kira bagus ya Farid dulu dia riset sistem-sistem kerajaan yang masih memungkinkan kita bicara tentang dimensi kebebasan di situ. Riset lebih jauh tentang kerajaan Bima, kerajaan Bau-Bau, dan beberapa kerajaan di Kalimantan juga. Saya baru pulang dari Kalimantan, kerajaan Kota Waringin yang juga ada dimensi untuk menghormati rakyat. Jadi walaupun kita tahu istilah people beda dengan istilah rakyat Indonesia, karena rakyat itu seolah-olah wong cilik di Eropa, people itu artinya sovereign, tetapi dasar-dasar arkeologis tentang basis intelektual dari masyarakat Indonesia tetap terlihat di situ. Jadi kesempatan kita sebetulnya yang kita lagi ada di Eropa untuk bicara tentang kebebasan dengan membandingkan bahwa dimensi solidaritas manusia itu melampaui etnisiti, melampaui kebangsaan. Jadi seolah-olah ada hak setiap makhluk untuk mengucapkan kebebasan. Nah, karena itu kita pergi pada satu prinsip bahwa kebebasan itu adalah kondisi eksistensial manusia untuk menghidupkan percakapan. Saya kira itu masalah, dan bagus betul kalau Anda sebagai anak muda riset terus tentang relasi antara kekuasaan dan kekuasaan, kebebasan, junto intelektualitas. Terima kasih ya Pak Rete. Skornya berapa? Kenapa? Skor kebebasan intelektual kita di Indonesia sekarang. Skornya dari berapa ke angkanya tinggi sekali 10 dari 1200. Dulu saya pernah kasih skor, saya bilang IQ istana Presiden Jokowi itu 200 sekolah. Jadi bagi-bagi sekolah tinggal 0,3. Ya, thanks. Oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khaidir Mustafa Karim. Artinya intelektual yang bijaksana dan mulia. Artinya itu doa dari orang tua saya agar saya berintelektual. Tapi bukan hanya berintelektual, tapi bijaksana dan mulia. Sebelumnya saya sangat mengagumi Bung Rocky. Tapi bukan rasa kagum itu yang menghantarkan saya ke sini, tapi justru rasa sakit, Bu. Rasa sakit dipukul oleh kalimat-kalimat Bung Rocky. Ketika minggu lalu saya menonton di Maiyah Kenduri video Bung Rocky. Sebelumnya saya belum kuliah di sini Bung Rocky, karena saya masih 18 tahun. Saya hanya kuliah dari video-video Bung Rocky. Di video itu saya menonton Bung Rocky mengatakan 2045 itu hanya angan-angan, karena tidak ada bonus demokrasi. Yang ada hanya demokrasi evidence. Artinya tidak ada yang namanya bonus, yang ada investasi untuk kemajuan. Oleh karena itu ketika saya sakit, saya periksa dulu sebelum datang ke sini Bung Rocky. Ternyata saya ada masalah lambung. Untungnya bukan asam sulfat yang ada di lambung saya, tapi terlalu banyak makan kebab Turki. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang ingin saya ajukan dari teman Turki saya. Dia bertanya, Bang Rocky, Soekarno, presiden pertama kamu, mengatakan beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Lalu apa maksud itu? Karena bahasa Turki saya masih jelek, saya tidak menjawab, tapi saya menjawab dengan singkat, Bung Rocky. Presiden saat ini cukup dengan 1 pemuda mampu menguncang Mahkamah Konstitusi. Artinya pertanyaan saya sederhana, singkat, Bung Rocky. Ada kata intelektual dan kebebasan yang ada di tema saat ini. Tapi ketika saya melihat kebebasan intelektual, bukan pertengkaran pikiran yang hadir, tapi justru intelektual. Maka saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana dari tahun 98 tetap setia dengan intelektual, bukan malah menjual intelektual. Sekian Bung Rocky, dan saya Khaidir Mustafa.
Anda lihat, coba saya terangkan genealogi of the intellectual. Ini buat bantu teman-teman yang lagi nulis tesis atau disertasi. Kita, bangsa ini pernah kehilangan kemampuan intelektual ketika pemikir-pemikir awal, mungkin setelah 1928, ditangkap Belanda. Hatta dibuang ke Bigol, Soekarno dibuang ke Bengkulu, Sultan Syahrir ditahan di Banda Neira, segala macam. Jadi itu keadaan ketika the intellectual tidak hadir dalam politik tahun-tahun 30-an itu, dan mereka baru kembali kira-kira awal tahun 40-an untuk merancang kemerdekaan. Jadi kehidupan intelektual kita pernah kosong sehingga masuk fasisme yang memberangus segala macam hal yang berbau gagasan itu. Fasisme Jepang terutama tidak memungkinkan pikiran itu ditumbuhkan. Bagaimanapun ketika Belanda menjajah kita itu, kaum liberal Eropa, kaum liberal Belanda mulai menyadari bahwa mereka berutang pada Indonesia karena mengeruk sumber daya kita, lalu mereka balikin dalam bentuk pendidikan yang kita sebut sebagai politik etis. Maka dibikin sekolah-sekolah. Itu terjadi karena ada perubahan politik di Nederland, bahwa Perdana Menteri parlemen dikuasai oleh kaum liberal yang tidak menghendaki Belanda itu menjadi negara kolonial. Karena itu ada politik etis, maka tumbuh sekolah-sekolah, lalu banyak tokoh dibawa ke Belanda untuk belajar. Walaupun kita tahu dia tetap memeras sumber daya kita, tapi ada tukar tambahnya kira-kira. Setelah itu masuk zaman kemerdekaan, balik kalangan ini mulai mendesain konstitusi kita. Konstitusi kita yang kita sebut Undang-Undang 45 dihasilkan oleh perdebatan panjang di parlemen waktu membuat konstitusi. Idenya sederhana, negara ini mau dibasiskan pada apa? Ada yang menganggap bahwa negara ini mesti berbasis pada Islam. Ada yang menganggap negara ini balik pada sistem kesultanan kerajaan. Ada yang menginginkan republik, ada yang menginginkan demokrasi segala macam. Tetapi perdebatan itu begitu tajam sehingga kita merasa, oh gila ya, pemikir-pemikir awal negeri ini, the founding person, jangan bilang founding fathers karena di situ ada perempuan. The founding person atau founding parents kita berpikir maksimal tentang negara dan ditemukan formulasinya itu. Bahwa negara ini didasarkan pada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan raja, bukan kedaulatan sultan. Itu dasarnya kenapa kita menganggap bahwa dimensi kedaulatan rakyat kita pilih secara rasional pada waktu itu. Bukan sekedar supaya kita hidup setara, tapi juga untuk memperlihatkan pada dunia bahwa kita mampu untuk mengkonsumsi ide-ide besar dunia tentang demokrasi, tentang kemajemukan segala macam. Dan pada waktu itu ada kesepakatan, oke, sama-sama demi ide republik yunto demokrasi, kita hidupkan wacana perdebatan intelektual. Kalangan Islam memberi kondisi yang bagus bahwa oke, kami tidak memaksakan negara Islam, karena itu sila pertama Pancasila yang bunyi awalnya dalam Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus, diganti dengan yang Maha Esa. Kan itu satu suasana demokratis, kelegaan dari umat Islam untuk mengatakan oke, kami ingin ada persahabatan, kami tidak memaksa. Demikian juga yang ingin kerajaan, maka dipilihlah demokrasi. Jadi sejak awal kita tahu bahwa kita memilih demokrasi supaya ada perdebatan pikiran. Perdebatan itu masih sampai bahkan ketika zaman Orde Lama, kendati Presiden Jokowi sangat otoriter, tetapi perdebatannya jalan antara mereka yang pro ide-ide sosialis komunistis dengan mereka yang pro ide-ide demokrasi dan liberalisme, antara Mani Kebu dengan koran rakyat itu, suara ya koran PKI, terjadi perdebatan sehingga timbul percakapan intelektual. Percakapan itu yang kemudian jadi basis juga bahwa ternyata Indonesia mampu menguraikan masalah
dengan kemampuan berpikir. Sampai akhirnya terjadi peristiwa G30S, lalu berubah jadi Orde Baru. Di awal Orde Baru juga timbul pikiran tentang pembangunanisme, developmentalisme, upaya untuk memodernisasi bangsa. Lalu Soeharto masuk dengan militerismenya, tapi itu kira-kira udah tahun-tahun 80 akhir baru dia jadi sangat otoriter. Sebelumnya Soeharto bisa berdebat dengan mahasiswa, tapi kemudian kapital memaksa Soeharto untuk memilih dan membungkam kritisisme. Reformasi menghidupkan kembali wacana intelektual itu tuh. Jadi partai-partai politik dibuka, tokoh-tokoh intelektual masuk dalam partai, diucapkan kembali janji untuk menghasilkan pikiran. Sampai akhirnya kita tahu ada Presiden Habibie yang membebaskan pers, ada kemudian diganti oleh Presiden Gus Dur yang menjadi modal utama untuk mengatakan pada dunia Indonesia sudah demokratis. Figurnya adalah Presiden Gus Dur. Lalu Gus Dur digantikan oleh Megawati. Megawati tidak pernah jadi presiden karena dipilih, dia menggantikan aja. Lalu digantikan SBY. SBY kemudian diingat sebagai orang yang nggak pernah memenjarakan lawan politiknya tuh. Dunia anggap Indonesia sudah masuk dalam ide demokrasi. Lalu masuk Jokowi, kemudian demokrasi berhenti lagi karena cawe-caweknya kan. Jadi kalau pendukung Jokowi mengatakan enggak, Pak Jokowi sedang membangun demokrasi. Hah? Jokowi tiba ketika demokrasi sudah terbangun. Sekarang indeks demokrasi kita drop terus bersama dengan indeks korupsi. Kan itu sejajar tuh, demokrasi berhenti, korupsi naik. Indeks korupsi kita sekarang 32, 33 dari 100. Artinya dari 100 orang Indonesia cuma 32 orang yang jujur. Kan memalukan betul kan? Bayangkan Finlandia 98. Jadi semua orang Indonesia memang korup, apalagi pejabatnya. Itu artinya karena tidak ada demokrasi, tidak ada pengawasan. Nah ini yang ingin kita regain, kita reinventing our past, yang isinya adalah pikiran kebebasan. Jadi sekali lagi ini forum yang enak betul. Saya senang dibajak hari ini di Sandra untuk sama-sama bicara dengan teman-teman di sini tentang masa depan kita, masa depan Anda sebetulnya. Jadi sekali lagi itu dasarnya kenapa kita harus terus mengupayakan modal kecil yang sudah diucapkan oleh teman-teman mahasiswa dari sini. Kita amplifikasi supaya tiba pada FPI di Jerman yang kadang-kala ragu untuk bicara tajam, apalagi yang ada di Belanda segala macam itu khawatir. Jadi dibutuhkan semacam community of critics, komunitas pengkritik, supaya ide dasar bernegara tetap terpelihara di dalam kondisi intelektual. Saya kira itu pelajaran dari forum ini. Oke, baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bung. Silahkan. Itu, oke, baik. Tes. Perkenalkan, nama saya Iqlil Atros Arfan. Saya lulusan S1 jurusan Filsafat dan Islamic Studies dan saat ini MA Degree in Islamic Studies. Juga kemarin dari Leiden, dari Belanda juga. Jadi pertanyaan saya saat ini ingin bertanya lebih kepada fundamental sedikit, Bung Rocky Gerung. Jadi di sini berbicara tentang freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Saya ingin bertanya tentang intellectual independence-nya, yaitu bagaimana how intellectual independence of Indonesia should look like. Karena saat ini jujur Bung Rocky, saya tadi juga agak, ya sekarang kan ini juga kebebasan ya, jadi saya ingin mengkritisi sedikit dalam arti bahwasanya menurut saya pribadi melihat ke barat sekarang udah tidak terlalu relevan. Karena gini Bung, ini saya dengan keterbatasan buku bacaan saya yang mungkin tidak seluar biasa panjenengan. Jadi bagaimana Fukuyama melihat bahwasanya the future of the world is on the west. Bagaimana bahwasanya masa depan itu ada di barat. Tapi sekarang kita lihat juga
Barat sekarang juga banyak goncangan, yang bagaimana dengan kebebasan itu banyak suara-suara yang aslinya voice menjadi noise karena overwhelm of information. Yang menjadi dialektika itu menurut saya kalau diterapkan di Indonesia pun juga mungkin masyarakatnya belum mampu, karena sekali lagi dari basis fondasi yang Bung Rocky sebutkan tadi, IQ-nya mungkin kurang atau bagaimana. Dengan kebebasan freedom of speech pun jikalau itu tercapai, how it will be look like, it will be chaos or not, that's the thing. Jadi bagaimana itu akan terjadi ketika kapasitas sendiri. Jadi kalau saya menganalogikan, oke, kita pasang aturannya seperti mobil Ferrari, tapi masyarakatnya masih mobil Avanza. Jadi bagaimana? Pertanyaannya itu. Jadi terus atas dasar apa freedom of speech itu diterapkan? Oke, ketika penerapan demokrasi, ketika Renaissance di Prancis itu mungkin dengan konteks yang saat itu tidak globalisasi, dengan mungkin voicesnya tidak sebanyak saat ini, yang mungkin saat itu juga ketika saat ini globalisasi dengan voices di semua sisi keluar dan dengan atas nama freedom of speech, yang ketika Indonesia sendiri tidak memiliki intelektual independensi, bagaimana aturannya, bagaimana bahasa kasarnya mereka memberi identitas kepada diri mereka sendiri, kepada Indonesia itu sendiri. Contohnya Om, di Turki sendiri bagaimana dialektika itu muncul ketika tadi dibahas tentang Tanzimat. Tentang Tanzimat, Turki sendiri saat itu ketika masa sebelum Tanzimat pun juga berpikir bagaimana identitas Turki should look like. Oke, ketika awal menggunakan sistem Utsmani, otomatis berbasis dasar atas Islam. Kemudian muncul wacana-wacana Eropa, dia mulai mengganti, oke, sekarang kasta-kasta sosial kita rubah, bukan Islam dengan kafir dhimmi atau kafir yang dilindungi, tapi dirubah menjadi Ottomanisme. Ketika Ottomanisme berubah lagi menjadi sekarang Republik Turki, sekarang dengan Bapak Presiden Erdogan juga berubah lagi. Otomatis dialektika ini yang tidak, menurut saya di Indonesia kurang di sini, karena Indonesia terlalu fluid, terlalu encer, yang identitasnya itu mau niru siapa. Jadi sekarang ketika bagaimana batasan-batasan kebebasan itu, sehingga nanti kemudian pemimpin Indonesia yang kemudian memimpin ke depannya bisa menciptakan lingkungan yang katanya Bung Rocky lebih sejahtera dan seterusnya. Ketika kapasitasnya dan identitasnya memberikan identitas kepada diri sendiri saja, menurut saya masih kurang. Karena sekarang kalau melihat patokan Barat terus, ya Barat sendiri sekarang kalau kita lihat pun juga udah terlihat bahwasanya di Palestina dan Israel, di PBB sekarang udah ada third option. Dan kalau bagaimana Indonesia melihat kepada hal ini, menurut Bung Rocky, bagaimana memberikan bukan tentang freedom of speech-nya, tapi intellectual independence indigenous for Indonesia that's suitable for Indonesia itself. That's the thing. Ya, terima kasih Bung. Ada gerak peradaban yang kita baca, baik ditulis oleh Thucydides dari Barat atau ditulis dengan cara yang lebih sublim oleh Ibnu Khaldun. Kan kita belajar dari semua pemikir Barat maupun Timur. Kita tahu bagaimana Orhan Pamuk diadili karena dituduh pro Barat, dan kena tekanan internasional lalu dibatalkan. Tapi kemudian dibuka lagi kasusnya dan dia kena penalti, harus bayar denda karena mengolok-olok nasionalisme Turki itu. Tetapi itu terjadi karena ada persaingan pikiran yang sehat yang dimungkinkan untuk diucapkan melalui pers. Basis dari pertengkaran itu adalah upaya untuk melihat genealogi dari peradaban. Apakah betul demokrasi itu datangnya dari Barat? Satu waktu problem itu diajukan oleh seorang wartawan pada seorang filsuf Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Wartawan itu bilang begini, Pak Rousseau, apa yang menyebabkan
demokrasi itu gagal di Roma tahun 100, padahal Roma itu sudah jadi republik demokratis. Rousseau jawab dengan cara yang agak satir. Dia bilang begini, demokrasi itu atau kebebasan itu ibarat buah, sangat baik buat kesehatan manusia, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Jadi kita bertanya, lambung macam apa yang dimiliki oleh Roma sehingga gagal mencerna demokrasi? Lambung macam apa yang dimiliki oleh Jokowi sehingga gagal mencerna demokrasi misalnya? Hal yang sama bisa ditanyakan pada siapapun. Jadi selama percakapan argumentatif yang menjadi desain utama dari manusia dibatalkan, maka demokrasi juga batal. Kan selalu ada human condition, anthropological notes terhadap demokrasi, bahwa diperlukan percakapan dialektis, dan itu ada di mana-mana itu. Evolusi itu yang kemudian kita tangkap sebagai perkembangan zaman. Bahwa nanti soal-soal itu kemudian dimanipulasi oleh kepentingan persaingan ideologi timur barat, itu soal yang dulu kita sebut sebagai the clash of civilization itu. Nah, kita sekarang ada di dalam satu cara baru untuk melihat dunia. Hari ini ada pertemuan di Davos, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan nasib infrastruktur, nasib investasi, nasib financial market dunia. Tapi saya perhatikan sejak kira-kira 3-4 tahun lalu, semua pertemuan di Davos yang jadi sumber istana kapitalis mulai berubah pikiran karena ada krisis lingkungan. Mereka mulai berpikir tidak mungkin dunia ini tumbuh di dalam keadilan kalau growth, pertumbuhan masih dijadikan mesin ekonomi. Sekarang mulai bicara tentang degrowth, pergi lagi pada ide tentang kooperasi, tentang kesetaraan manusia, mulai melihat nilai-nilai keadilan itu dalam versi ekonomi Islam misalnya kan. Jadi ada percakapan di situ. Jadi bagi saya yang penting ada percakapan. Kita nggak tahu bagaimana itu diucapkan nanti dalam forum-forum internasional, tetapi ada pemahaman bersama bahwa dunia ini mesti dilihat bukan lagi barat dan timur, tapi satu planet yang sedang tenggelam. Nah, itu saya kira ide environmental ethics, ecological modeling dibuat di mana-mana untuk menghasilkan pertarungan ide baru. Kita mau anggap ini bangsa atau ini planet. Kita mau lihat negeri ini di dalam peta yang pernah dibuat oleh siapa penemu Amerika itu, oleh Columbus misalnya, atau oleh petualang ya, ada Batuta, ada macam-macam yang menulis peta-peta pertama itu, Columbus, satu lagi siapa. Tapi yang penting adalah ada problem baru. Jadi itu berkaitan dengan riset modern. Kalau saya baca perkembangan pengetahuan dunia sekarang, ada 3 cluster riset. Pertama, riset tentang human genome, peta DNA manusia. Kan dengan cara itu diterangkan, oh Anda punya kecenderungan otoriter karena cara nenek moyang Anda itu makan daging. Anda punya kecenderungan untuk moderat karena darah Anda artinya agriculture, nenek moyang Anda itu yang makan dedaunan. Kira-kira begitu poinnya kan. Dan peta human genome itu sudah selesai kira-kira sejak 1 dekade selesai. Sehingga saya bisa tahu, walaupun asal usul saya misalnya dari Sulawesi tadi, tapi nenek moyang saya mungkin datang dari semak-semak Afrika, namanya Bushman itu tuh. Ada yang mungkin datang dari Tibet, segala macam. Tetapi yang penting adalah kita mengerti asal usul kita. Tentu ada identitas yang dipromosikan secara kultural, tapi identitas genetik kita sudah selesai dipetakan. Dan perkembangan-perkembangan yang terjadi 40.000 tahun yang lalu dengan mudah kita masukkan. DNA saya bisa, ya warna kulitmu hitam, tapi Anda sebetulnya DNA-nya ada orang Cina itu. Itu yang menyebabkan kita berpikir tentang kehidupan bersama di planet. Itu riset pertama ya, tentang human genome. Ada riset kedua tentang apa yang disebut big data itu, yang memungkinkan dengan peta kecil di komputer kita bisa tahu motif Anda membeli produk Zara, motif Anda untuk masih membeli Levi's, segala macam itu. Karena konsumsi Anda diatur oleh emosi sesaat Anda ketika melihat iklan, lalu dipetakan melalui handphone Anda, lalu dibaca sebagai big data.
Dan itu yang dikendalikan oleh para penentu konsumsi Anda kan. Riset itu juga berlangsung untuk memanipulasi pikiran manusia dalam bidang politik. Itu yang kita tahu hari ini. Ada riset ketiga, artificial intelligence, yang mungkin masih akan berlangsung lama. Tapi satu waktu kita akan bayangkan mungkin 2020, ya mungkin 2028, 4 tahun dari sekarang, sebagian Anda yang ada di sini adalah robot yang ingin mendengarkan nasib dia di tengah-tengah sisa-sisa kehidupan manusia. Kan kita mesti bayangkan bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya untuk manusia. Terlalu arogan kalau kita membayangkan bahwa manusia adalah penghuni perennial dari planet ini. Mungkin era kita sedang berakhir, akan ada makhluk baru yang mesti kita sediakan juga tempat bagi mereka. Jadi krisis-krisis ini membuat kita berpikir ulang. Anda baca tentang Yuval Sapiens segala macam, Anda baca segala hal yang berhubungan dengan masa depan. Tetapi di depan kita masih ada orang semacam kelompok kanan di Perancis, Le Pen. Masih ada orang yang paling rasis di Belanda yang berupaya jadi Perdana Menteri, siapa namanya itu? Ya, Wilder. Di Indonesia juga kita lihat gejala yang sama. Pemilu yang dirancang untuk tidak demokratis hanya untuk memunculkan kepentingan dinasti. Jadi kelihatannya dunia ini sedang diacak-acak oleh kekuatan yang boleh kita sebut keinginan untuk menata ulang tuh kehidupan demokrasi. Nah, kalau saya baca literatur hari-hari ini, seluruh pemikir dunia menganggap demokrasi sedang ada dalam ancaman tuh. Nah, kita berupaya untuk memahami ancaman buat Indonesia itu apa kira-kira. Nah, dari situ ide-ide dasar untuk menghasilkan kembali pikiran-pikiran seperti pikiran konvensional yang basisnya adalah agama, yang basisnya adalah local wisdom dimunculkan kembali. Tapi tetap idenya ada dalam rangka percakapan, bukan dalam rangka memaksakan. Karena tetap saya selalu ada dalam pikiran bahwa pengetahuan itu dan ideologi selalu dalam kondisi ongoing in the making. Bahkan dia selalu ada dalam keadaan oscillating, tidak menetap itu. Nah, kita hanya boleh membaca gejala itu. Kita tidak bisa pastikan bahwa nasib dunia akan kembali pada sosialisme, nasib dunia akan diakhiri dengan sistem Islam, nasib dunia akan pindah dari kerajaan atau dari demokrasi pindah pada kerajaan. Tetapi kita ikuti ritme itu. Dan saya pikir teman-teman di Turki mengerti itu karena ada betul-betul pindah dari Asia ke Eropa, dari Eropa ke Asia hanya dalam 20 menit di perang jembatan. Oke Bung, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi sudah masih ada waktu, kita cukupkan. Baik. Apa demokrasi relevan, Om? Kenapa? Apa demokrasi masih relevan untuk ke depan menurut jenengan? Pokoknya bukan apakah demokrasi relevan, seberapa besar kemampuan kita percaya pada demokrasi dan kita bela dia, seberapa besar kita menganggap ada alternatif di luar demokrasi. Kan tetap kita mengerti bahwa demokrasi bukan, bahkan semua pemikir dunia menganggap demokrasi bukan sesuatu yang tersedia untuk dielulukan sebagai bagian yang final dari sistem politik kita kan. Saya nggak percaya yang dimaksud dulu oleh Francis Fukuyama bahwa demokrasi adalah akhir dari dunia itu kan. Kan itu yang akhirnya dia batalkan sendiri juga. Francis Fukuyama yang bikin teori itu setelah mengolok-olok Hegel dan memakai ulang pikiran-pikiran Alexander Kojève itu. Saya baca itu panjang lebar tuh. Ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Bung, saya Arif. Saya dari Istanbul, alhamdulillah baru selesai master di bidang fisika. Saya tahu Bung Rocky suka fisika. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan adalah mengenai temanya bagus dan Bung Rocky memulai dengan sangat bagus, yaitu tentang intelektual dengan tokoh-tokoh kita, Hamka, Natsir dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, dari 3 paslon ini
siapa yang tidak berintelektual. Jangan disebut namanya, kasih kisi-kisinya ya Bung. Sebut nama. Yang kedua, saya yakin teman-teman di sini nih masih bingung siapa sih yang mau yang bagus gitu ya untuk kita di masa depan. Saya orang fisika Bung, dan saya melihat bagus dan perkembangan teknologi nuklir. Salah satunya adalah untuk ketahanan energi dan ketahanan senjata. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana sih antara tiga paslon ini juga siapa yang kira-kira yang akan menjebolkan teknologi nuklir? Ketika kita punya nuklir teman-teman, itu contoh kita bisa taruh nuklirnya di Kalimantan. Itu semua wilayah Kalimantan kita taruh nuklir di sana, itu energinya akan mantap, akan terpenuhi. Dan kedua, pertahanan. Kita tahu hari ini kita sedang perang dan kita pasti akan perang lagi. Dan ketika kita punya nuklir, contoh sederhana dari Sumatera kita tembakan ke Pulau Jawa itu tembus. Jadi yang ingin saya tanyakan, mana antara tiga tokoh ini yang kira-kira berani untuk memegang nuklir untuk Indonesia? Ya kalau kita tanya untuk kalau cuma politisinya paling cuma bisa ngomong kita kan negara yang bergabung dalam suatu negara yang tidak sepakat untuk nuklir. Tapi ini adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita sebagai yang ingin energi dan ketahanan militer. Terima kasih Bung. Oke, sampai sekarang saya masih belajar fisika. Saya sekolah pertama di fakultas teknik. Saya tetap belajar matematik, fisik. Pertanyaan tentang siapa yang tidak berintelektual, kasih saya waktu buat berijtihad. Atau ada selain ijtihad ada satu prinsip lagi dalam hukum Islam, apa namanya, istifat juristic preferences, itu ada memilih langsung dan membuktikan bahwa itu pilihannya. Itu istihad, kita mesti timbang-timbang itu. Oke, saya juga belajar hukum Islam cukup teliti itu. Siapa yang tidak berintelektual sehingga tidak dipilih, kan itu yang Anda mau terangkan itu kan. Coba saya bikin semacam pengakuan ya. Saya berteman dengan Pak Prabowo, saya berteman dengan Anies Baswedan, saya kenal Ganjar Pranowo. Tapi selama tahun kampanye pemilu ini, saya hanya diundang dan sering diundang di forum Anies Baswedan. Udah, dapat. Saya nggak tahu kenapa. Itu poinnya tuh. Yang terakhir apa lagi? Ya soal nuklir, ya saya percaya bahwa nuklir itu adalah masa depan sebetulnya, tapi selalu ada kecemasan karena membayangkan katastrofinya tuh. Tapi itu watak manusia begitu, membayangkan katastrofi. Kalau dia dibikin kalkulasi dan tidak dimanipulasi dengan persaingan para industriawan yang mau menguras dulu nikel, mau menguras dulu sumber daya yang tersisa itu, ya kita kenapa nggak lompat aja pada nuklir? Ya ada Chernobyl, ada di Jepang segala macam. Ya tetapi kan teknologi mampu untuk menutupi sendiri kelemahannya itu, dan saya kira itu pentingnya. Saya tetap mempromosikan energi bersih lewat nuklir. Itu memang itu dua soal aja, soal efisiensi dan soal security. Tapi dua-duanya bisa diatasi kan. Bahkan kalau kita bilang sekarang nikel itu kan, nikel Indonesia itu 10 tahun lagi habis nikel kita. Karena itu diperebutkan sekarang oleh para oligarki yang menguasai hulunya sampai ke hilirnya dia kuasai kan. Dan itu yang menyebabkan kita anggap bahwa begitu misalnya hidrogen Jepang, Toyota kan lagi riset tentang hidrogen, itu habis juga nikel itu kan. Jadi mungkin Elon Musk akan tertipu juga, dia masih pro tentang mobil listrik, padahal Jepang, ya mungkin Toyota
ya bagian kecil dari Toyota masih pakai mobil listrik atau pindah ke listrik, tapi saya kira riset utama sekarang adalah soal hidrogen gitu. Dan mungkin satu kali lompatan lagi, walaupun udah tersedia, tinggal izin peradaban untuk menyatakan bahwa go nuklir gitu, kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi mungkin menutup ya perbincangan kita, diskusi kita, dan akhirnya saya kasih konklusi sedikit bahwa tradisi kebebasan berpikir dan berpendapat kita dapat melakukan kerja-kerja ala cendekiawan ini dapat memicu temuan-temuan baru, teman-teman, yang sangat berguna bagi peradaban dan keberlanjutan umat manusia terkhusus Indonesia. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator akhirnya menutup sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.